Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pada tahmid dan taslim pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan deklarasi Anies Presiden 2024. Saya selaku pembawa acara, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah doa, kemudian yang ketiga paparan dari deklarator, kemudian yang terakhir penutup dan wawancara media. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut acara kedua, yakni pembacaan doa kepada Al-Mukarram Ustadz Isnain, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang dipenuhi oleh keberkahan ini, mudah-mudahan dalam suasana Maulidur Rasul, mudah-mudahan ini merupakan momentum penting untuk hadirnya Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Amin. Mari sama-sama kita buka acara ini untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala mablagha ilmina wala tusallit alayna man la yarhamna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaytah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, acara pada siang hari ini berlanjut dengan lancar tanpa satu hambatan apapun sampai Pak Anies jadi presiden. Baik, lanjut pada acara berikutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator, deklarator, yakni saudaraku Laude Basir. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih pada saudara Mustaqim Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin.
Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini di suasana yang cukup sejuk ya, kita bisa berkumpul di tempat yang cukup bersejarah tentang masa lalu, dan hari ini kita berkumpul untuk mengukir sejarah masa depan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah umatnya yang dapat menjadi mensuri tauladani beliau. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dengan maksud dan tujuan untuk konferensi pers, ya. Dan kemudian kita bisa maknai deklarasi. Kegiatan ini bermula dari diskusi kami dalam rangka merefleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ya, kurang lebih sebulan belakangan kami banyak berdiskusi. Ya, kami kebetulan adalah kelompok masyarakat anak-anak muda yang punya komunitas masing-masing. Nah, di masing-masing kami ada kelompok-kelompok diskusi mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta. Yang kemudian kami berkumpul ya dengan tema diskusi pada sekitar seminggu yang lalu, refleksi kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Tema ini kemudian berkembang menjadi tema yang mengumpulkan kita pada hari ini, menjadi refleksi keberhasilan Anies Rashid Baswedan memimpin Jakarta dan proyeksi memimpin Indonesia di tahun 2024. Apa yang mendasarinya? Ya, dari hasil kajian tersebut kami menemukan bahwa ada satu kata kunci yang menjadi kesepakatan kami, bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Apa instrumen keberhasilan ini? Sangat banyak yang bisa kita sebut, ya. Misalkan adalah bagaimana Jakarta dalam 3 tahun belakangan 2018, 2019, 2020 mendapat penilaian WTP dari BPK. Ya. Kemudian juga misalkan kita bisa ungkap di Agustus kemarin, ya, Jakarta kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan pemerintahan, ya, yang akuntabel, yang transparan, ya, dan banyak penghargaan lain, ya. Poin-poin yang bisa kita sebut misalkan bagaimana Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Rashid Baswedan dengan begitu peduli misalkan memperhatikan tentang pendidikan. Ya, anak-anak di Jakarta diberikan KJP plus, ya. Kemudian mahasiswa juga diberikan beasiswa, ya. Usia lanjut juga diberikan, ya gitu. Jadi sangat senang menjadi warga Jakarta itu. Semuanya mendapat perhatian. Ya. Kemudian di bidang kesehatan, ya. Ada KJS, rumah sakit semua dibenahi, diberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian bagaimana kita punya komunikasi dengan pemerintahan, ya. Ada program software, ya, yang bisa dengan mudah mengakses kita, misalkan melalui program Jaki, masyarakat dapat dengan mudah mengakses, menyampaikan informasi, menyampaikan komplain dan lain sebagainya terkait dengan pelayanan di Jakarta. Yang sifatnya fisik misalkan kita bisa temukan bagaimana pembangunan infrastruktur begitu sangat masif, ya. Ya, upaya-upaya pengendalian banjir yang merupakan PR di Jakarta dan beberapa kota-kota besar, Anies sangat konsen di situ. Ya, pembangunan yang besar-besaran misalkan bagaimana mengurai kemacetan, ya, adanya integrasi intermoda, ya, angkutan transportasi di Jakarta, ya, bagaimana pembenahan stasiun-stasiun kereta api, ya, kemudian pembangunan sarana misalkan jalan, jembatan, ya, tidak hanya di sekitar Sudirman Tamrin, ya,
Kalau kita jalan ke selatan sana, di Lenteng Agung ada pembangunan flyover, bahkan ke bagian utara, perbatasan dengan timur, di Cakung juga begitu ya. Di bagian utara ada pembenahan Danau Sunter ya, dan yang cukup monumental insya Allah bulan Desember nanti ya, diresmikan adalah pembangunan Jakarta International Stadium. Yang dalam 1 dekade belakangan kita lihat Jakarta sebagai tim ibu kota. Ya, para penggemar sepak bola bisa melihat negara mana di dunia ini tim ibu kotanya tidak punya home base lapangan bola ya. Nah, gitu ya. Ini kita insya Allah mudah-mudahan Jakarta nanti Persija punya lapangan kebanggaan. Begitu Bang Dan ya. Dan banyak poin yang bisa kita sebut sebagai instrumen keberhasilan Anies Rashid Baswedan. Nah, atas dasar itulah, poin-poin itulah kami kemudian komunitas yang ada di sini membentuk ya, satu komunitas yang kami sebut dengan ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ya, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, itu. Jadi atas dasar poin-poin yang saya terus tadi, Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mulai hari ini bekerja untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan 2024 Anies Presiden Indonesia Sejahtera. Ya, saya ulangi. 2024 Anies Presiden, silakan dijawab Indonesia Sejahtera. 2024 Anies Presiden Indonesia Sejahtera. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, nah, Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dibentuk adalah murni inisiatif kami. Demikian pula dengan deklarasi ini. Kami adakan adalah inisiatif kami yang ada di sini karena melihat keberhasilan Anies yang tadi kami paparkan. Ya, saya Laude Basil, ya, putra Sulawesi, kelahiran Maluku. Ya, sangat iri keluarga besar saya di Sulawesi sana, di Indonesia Timur sana, iri dengan warga Jakarta dapat memimpin seperti Bapak Anies. Sampaikan kepada saya, jangan hanya keberhasilan Pak Anies, pemimpin yang amanah seperti Pak Anies, dengan karakter yang sudah teruji, orangnya semangat, lemah lembut, tutur katanya sopan, ya, baik bekerjanya serba terukur, terstruktur, ya, arahan-arahannya jelas. Jangan hanya dinikmati oleh warga Jakarta dong. Kami juga seluruh warga negara Indonesia ini ingin menikmati itu. Ya, ini adalah kewajiban kita semua untuk mendorong Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi pemimpin Indonesia, sehingga keunggulan yang dinikmati oleh Jakarta hari ini menjadi milik seluruh warga negara Indonesia. Di samping saya ada Bang Dani, ya, putra Betawi Tulen, ya, juga bisa bersaksi bagaimana kesuksesan Bapak Anies. Samping kiri saya ada Pak Iqbal Siregar, namanya pun sama dengan nama saya, ada tandanya, ada kekhususannya. Pasti sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan dari mana. Ya, dari mana? Dari Sumatera, ya. Kemudian ada Bapak Ambardi, ya, putra Betawi yang sudah lama juga malang melintang di Jawa Barat, ya. Ada Bapak Mustaqim Dahlan, ya, putra Bali yang hari ini banyak bertransformasi di Banten, ya. Ada Bang Akjun, ya, putra Maluku, ya. Ada Bang Isnain, ya, warga negara Indonesia asal Kalimantan. Ya. Ya, jadi insya Allah kami anak negeri semua. Ada juga sahabat kami dari online, ya, dari Zoom, Bapak Agus Nugroho dari Jawa Tengah. Ada Bapak Sukri Karjono, ya, namanya juga sudah jelas, ya, dari Jawa Timur. Ada Bapak Fayat, ya, beliau adalah pendamping hukum kita, ya. Insya Allah akan bersama-sama kami, sama-sama kita mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang berikutnya ingin saya sampaikan pula bahwa deklarasi kami berharap, ya, seluruh komponen pendukung Anies Rashid Baswedan, mari silahkan. Kalau selama ini mungkin pembicaraan-pembicaraan baru di lingkungan kita tertutup, di media sosial, di mana-mana,
kami berharap pasca ini silahkan teman-teman, ayo sama-sama kita bergerak, beriringan, bersinergi. Yang mau deklarasi secara terbuka seperti Anies silahkan lakukan. Yang mau jalan sembunyi-sembunyi juga kampanye silahkan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ini istihad bersama kita demi Indonesia yang lebih baik. Ya, hari ini pemerintahan hari ini ya sudah meletakkan dasar-dasar. Dan kita berharap Bapak Anies Rashid Baswedan melanjutkan dengan lebih baik dan akseleratif demi terwujudnya kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Itu mungkin yang saya sampaikan dari saya. Saya persilakan teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan. Bang Dhani, silakan. Oke, baik, terima kasih Bung Laude Basir. Saya sedikit menambahkan kepada teman-teman yang hadir di sini, terutama rekan-rekan media, bahwa dorongan kami hari ini di tengah-tengah teman-teman deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Yang pertama, kita punya niat baik. Punya niat baik kita adalah kita melihat Anies ini sudah menjaga indeks demokrasi di Jakarta sangat baik. Kita bisa lihat demokrasi di Jakarta bisa berjalan dengan baik karena tidak ada satupun orang-orang yang menghina maupun membuli Saudara Gubernur Anies Baswedan yang berujung ke aparat penegak hukum. Karena itulah seorang pemimpin. Ketika beliau sudah siap untuk memimpin rakyat, artinya apapun yang dia dapati maupun itu cacian, makian, bulian, itu harus siap dihadapi. Yang terpenting Anies selama 4 tahun sini, 4 tahun memimpin Jakarta sudah membuktikan bahwa selama beliau memimpin di Jakarta, kita bisa lihat bagaimana Jakarta ini bisa tertata dengan baik, semua transportasi terintegrasi dengan baik, semua tempat-tempat untuk warga Jakarta santai-santai, baik itu di taman-taman maupun di tempat-tempat di trotoar sekarang sudah berjalan dengan baik. Dan pemimpin seperti ini yang memang dalam diskusi kami ini sudah tidak ada pilihan. Beberapa kali nama Anies ini di beberapa lembaga survei selalu bertengger di papan atas, walaupun ada di nomor, kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 3. Artinya ini tidak bisa ditutup bahwa Anies ini punya kesempatan dan layak untuk memimpin Republik ini. Makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera hari ini kami bentuk. Kami akan gaungkan Anies Baswedan bukan hanya milik warga Jakarta, tapi Anies Baswedan adalah milik rakyat Indonesia. Kami sebagai anak-anak muda akan berkeliling Indonesia, akan menggaungkan Anies Baswedan for President. Karena buat kami Anies ini adalah pemimpin yang layak untuk meneruskan estafet pemimpin hari ini yang sudah berjalan dengan baik, harus diganti dengan orang baik. Artinya kita teruskan estafet pemerintahan ini yang sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin ke depannya harus lebih baik lagi. Buat kami tidak ada pilihan, dan Anies adalah pilihan tepat bagi rakyat Indonesia. Dan aliansi ini terbentuk hasil diskusi kami. Boleh rekan-rekan media memflashback ke belakang bahwa Anies ini sudah terbentuk dari tahun 2018. Bukan ujuk-ujuk hari ini kita bentuk Anies. Boleh lihat rekam jejak kami di 2018, kami pernah deklarasi. Tapi karena kesempatan pada waktu itu bukan kepada calon yang kami usung. Dan kami berharap pesan-pesan kami ini sampai ke teman-teman di daerah-daerah bahwa kami anak-anak muda dari beberapa komponen dan beberapa suku dan etnis, kami siap mendukung Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2024 Anies Presiden Indonesia Sejahtera. Terima kasih. Ya, ada lagi Bang Amrin, Bang Isnain, ya, Bang Fayat, boleh. Ke depan aja Bang Fayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dalam acara deklarasi Anies for Presiden. Saya selaku Ketua Tim Hukum dari Deklarator Anies for Presiden, alhamdulillah saya sudah membentuk tim hukum hampir di semua provinsi yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi target kami kalau di provinsi yang besar, saya bentuk satu provinsi itu 100 advokat. Jadi kita nanti kalau dipukul rata, insya Allah tim hukum kami itu udah lebih dari 2.000 lebih. Karena kita fokus pada provinsi-provinsi yang besar, terutama di Jawa dan DKI serta Banten. Kita fokus di situ lebih banyak, mungkin bisa lebih dari 100 per provinsi advokatnya, dan alhamdulillah udah terdata dan udah kemarin kita udah verifikasi semua kapannya. Sementara terkait tim hukum cukup, barangkali nanti ada pertanyaan nanti pada sesi tanya jawab ya. Iya. Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita menyapa saudara-saudara kita dari berbagai wilayah di Indonesia. Mohon bisa ditayangkan di layar depan. Saya ingin minta deklarator kita juga, Bapak Agus Nugroho, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Mohon, kok belum berpindah ini? Assalamualaikum. Salam. Ya, saya Siap. dari Jawa Tengah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap konsep urban farming di Jakarta itu bisa menolak di seluruh Indonesia. Di dunia pertanian kita ketinggalan jauh sekali dengan negara-negara lain. Petani masih bingung dengan sistem politik kita, sistem politik pertanian yang sering petani itu ketika panen raya impor, sehingga harga-harga panen petani ini sangat murah. Di satu sisi ketika kita nggak panen, harga semua naik semua, sangat tinggi. Ini yang nanti kami mohon ketika Pak Anies jadi presiden, ini bisa memberikan kenyamanan, kepastian harga dari para petani dengan harga sarana pertanian yang mahal, pupuk yang alokasi selalu turun, kemudian harga pupuk non subsidi selalu naik tinggi. Ini berharap petani tidak merugi terus-menerus. Kami berharap Pak Anies bisa mau dengan itu. Kami akan berjuang dengan teman-teman petani Jawa Tengah, dengan petani kawan-kawan saya yang tersebar di seluruh kabupaten. Kami ingin menggerakkan itu agar Pak Anies bisa memberikan satu perubahan yang pasti untuk para petani. Tidak hanya bermain proyek, tapi gagasan, narasi, dan karya nyata harus ada. For Pak Anies, Presiden 2024. Indonesia. Allah Akbar. Ya, terima kasih Jawa Tengah. Selanjutnya ada Bang Ridwan, Lampung. Dari Sumatera, siap-siap. Jawa Timur, Malang. Baik, terima kasih Bang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, berdomisili di Bandar Lampung. Sejak tahun 2005 saya aktif di pemberdayaan masyarakat, khusus di bidang penanggulangan kemiskinan. Kami lihat pemimpinan Anies Baswedan di Jakarta masa pandemi ini luar biasa. Di saat tingkat kemiskinan secara nasional meningkat, Anies Baswedan sangat baik mengelola ekonomi di kota Indonesia ini. Kalau kita lihat dari presentasi tingkat kemiskinan di Jakarta ini di bawah rata-rata nasional hanya sekitar 4%. Harapan kami ketika nanti Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia,
piawaian beliau memimpin Jakarta untuk menekan angka kemiskinan bisa dikeluarkan ke seluruh Indonesia. Tadi yang diharapkan oleh abang kita bahwa masif dari solusi tingkat kemiskinan di Republik ini bisa turun di bawah 5%. Dan ada program lain. Saya ini bergelut di bidang penataan kawasan ini sehari-hari dengan masyarakat. Kalau kita lihat persoalan pemukiman yang tidak layak masih menjadi PR. Dan Pak Anies Baswedan dengan program Community Action Plan-nya berhasil menata kawasan-kawasan ini di Jakarta. Nah, harapan kami ketika Anies Baswedan menjadi presiden di tahun 2024, keberhasilan beliau menata kawasan ini juga bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, terima kasih Bang Ridwan ya. Waktu kita persilakan dari Jawa Timur. Mohon Jawa Timur. Beliau menanggapinya sangat baik sekali dan tidak menjadikan para oposisi ini menjadi musuh utama. Nah, ya. ini yang kita harapkan. Ya, terima kasih Bang Ridwan. Apa yang Bang Laude Basir dan kawan-kawan deklarasikan sebenarnya mirip ketika bangsa Indonesia memproklamirkan. Ya, memang inilah teknologi. Jawa Timur ya, Jawa Timur. Yang terakhir Jawa Timur. Ya, kondisi ininya video. Dan ditayangkan video-videonya Bang Banjor dari seluruh Indonesia. Silahkan. Nampaknya memang karena kita harus maklum ruangan ini kita siapkan modem sendiri jadi agak kurang stabil. Saya ditanya seperti apa Indonesia yang diinginkan, Indonesia yang semua janjinya terbayar lunas. Kita ingin di masa depan kita tak perlu minta maaf pada siapapun. Mohon maaf kami tak melindungi Anda, mohon maaf kami tak mencerdaskan Anda, mohon maaf kami tak mensejahterakan Anda. Tak ada lagi permintaan maaf itu. Kita semua harus punya perasaan bersyukur bahwa kita sudah tunaikan semua yang kita janjikan. Dan itu yang kita harapkan muncul dari Republik ini. Indonesia sejahtera adalah impian kami, dan yang kita butuhkan adalah pemimpin yang teruji mampu dan berhasil memimpin warganya. Sosok Anies Rashid Baswedan adalah satu-satunya pilihan masuk akal untuk memandu kita semua menuju impian kita bersama. Dengan niat semoga diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, kami Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera menyatakan tekad dan semangat untuk mendukung dan melaksanakan segenap upaya bagi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Setuju ya, Pak Jokowi yang bisa, kenapa Pak Anies enggak gitu? Gubernur sebelumnya aja kan bisa berani mengajukan diri sebagai presiden. Sekarang kenapa Pak Anies nggak bisa gitu? Biarin Pak Anies kasih kesempatan lah, semoga aja Indonesia bisa lebih baik, sama halnya seperti waktu Pak Anies membenahi Jakarta. Saya setuju aja, asal bisa menjalankan deklarasi sumpahnya di atas Al-Quran dengan benar dan jujur. Setuju, biar kedepannya Indonesia lebih maju lagi. Sangat setuju, saya pernah dibantu sama Pak Anies. Baik, itu tadi sekilas acara demi acara sudah kita lalui bersama. Yang pasti kabar hari ini sudah terwartakan sampai ke pelosok-pelosok negeri,
Dan insya Allah Pak Anies tetap tenang menyelesaikan janji-janjinya, sumpah jabatannya sampai masa akhir jabatan menjadi gubernur dan langsung menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sudah selesai semua ya acara rangkaiannya. Kita beranjak pada acara yang terakhir, yakni doa. Setelah doa baru teman-teman media kita wawancara, dan kepada deklarator nanti bisa di depan semua. Terima kasih atas kehadiran semua kawan-kawan media, dan mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang berwawancara. Untuk deklarator maju ke depan, kursinya di bawah. Ya, silakan untuk stop di mana? Ya, jelas ya. Ya. Ya, protokol kesehatan tetap dijaga. Mungkin faktor vaksin kan. Masuk ibu-ibu. Dikasih kesempatan ibu-ibu kita. Sini Bu Nomo dan Bu lain. Pakai maskernya. Bismillah, silakan. Dia mau aku nih. Kualitas udara buruk, penanganan banjir, termasuk penanggulangan pandemi dan reformasi. Jadi pertimbangan tidak sih teman-teman Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera? Ya, apa yang disampaikan oleh LBH Jakarta kepada Pak Anies suatu hal yang patut kita hargai. Itu biasa lumrah dalam dunia demokrasi. Saya rasa kemarin pihak Pemda juga sudah menerima. Ya, kemudian teman-teman dari LBH tentu punya instrumen. Ya, instrumen itu semua nantinya juga harus divalidasi. Ya, kita kolaborasi, ya, diskusi dan mari kita berikan waktu kesempatan pada pihak pemerintah DKI ya untuk memberikan tanggapan terhadap penilaian-penilaian itu. Itu mungkin jadi dalam waktu dekat sebagaimana pernyataannya Bapak kemarin, ya tentu mereka akan memberikan. Nah, seluruh Indonesia tentu kami kan terbentuknya dari 2018 ya. Deklarator hari ini yang hadir memang kami undang hanya sekitar 3 ya, tetapi jaringan kami sudah sampai pada level kelurahan dan desa. Ya, jumlahnya sudah sangat banyak, pentolan-pentolannya sudah sangat banyak. Belum sifatnya relawan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah inisiatif kami dan kami tidak terlalu punya kepentingan untuk Pak Anies tahu atau tidak. Dan saya sempat baca beritanya itu Pak Anies memilih Bumang. Bagi saya itu pilihan yang tepat. Ini bukti bahwa Anies Rashid Baswedan seorang yang jujur, ya, seorang yang jujur. Karena apa? Bagaimana dia mau tahu? Bagaimana tahu? Kami sendiri tidak menyampaikan kepada beliau. Kepentingan kami adalah kami menilai, kami melihat beliau punya prestasi, dan tugas kami adalah bagaimana prestasi ini kita gaulkan, kita upayakan, kita perjuangkan agar ini tidak hanya menjadi milik warga Jakarta, tetapi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia dengan mendukung beliau. Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dukungan ini didasari dari kepemimpinan Pak Anies selama 4 tahun memimpin ibu kota. Yang mungkin harus ditegaskan adalah apa urgensinya dukungan ini dilakukan pada saat ini di mana semua pihak sedang menangani pandemi COVID-19. Karena apalagi tadi juga Bapak menyebut bahwa
tidak apa-apa, apalagi beberapa daerah juga melakukan kampanye. Bagaimana kemudian pengawasan yang akan dilakukan jika memang betul nanti ada kampanye di beberapa daerah, khususnya terkait dengan protokol kesehatan? Ya, kampanye terkait protokol kesehatan. Hari ini kan kita tidak kampanye, kita baru deklarasi, dan saya rasa yang saya sampaikan bukan kampanye, tapi dukungan. Kampanye ada jadwal resmi dari KPU, belum saatnya. Tapi bahwa dukungan hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini lahir secara spontan dari hasil diskusi kami terkait refleksi kepemimpinan Pak Anies di Jakarta 4 tahun. 4 tahun itu tepatnya di tanggal 17 Oktober, ya, hari Minggu kemarin. Ya, kemudian saat diskusi itu lahirlah rencana tanpa terpikirkan lebih jauh oleh kami bahwa tanggal 20 kami melaksanakan deklarasi. Ternyata 20 Oktober 2024 nanti itu adalah pelantikan presiden baru. Kita berharap yang dilantik itu adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Siap. Direspon oleh sejumlah pengamat gitu yang mengatakan bahwa deklarasi untuk dukungan terhadap Anies ini adalah balance of power atau penyeimbang terhadap relawan Ganjar Pranowo ataupun politik lama Pak Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah melakukan hal yang sama. Apakah ini juga demikian begitu langkah yang dilakukan oleh Anies sendiri? Oke, baik Mas, saya jawab. Artinya, oke Mas, kita tidak ada pengaruh dari siapapun, baik dari efek-efek misalkan ada relawan-relawan lain, ada capres lain melakukan deklarasi. Menurut kami sah-sah aja lah. Siapapun mau mendeklarasikan capres-capresnya, baik si A, si B, si C, silakan. Ini kan negara demokrasi, sah-sah aja. Jadi buat kami nggak ada masalah. Hari ini kita mendeklarasikan, semoga hari-hari ke depan akan ada lagi kelompok-kelompok yang mendeklarasikan Anies sebagai presiden. Amin. Oh, nggak ada urusan. Kami nggak ada urusannya sama Pak Anies. Pak Anies kerjanya sebagai gubernur. Kami relawan hanya menyiapkan landasan. Ketika Anies sudah selesai dari jabatan sebagai gubernur, pesan beliau cuma ingin berkeliling Indonesia. Nah, landasannya kita siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau. Kita kerja untuk Indonesia. Berarti deklarasi ini tanpa sepengetahuan Pak Anies? Tanpa sepengetahuan Pak Anies. Kalaupun tahu dari media. Ada lagi, teman-teman? Ya, Pak. Cukup ya? Terima kasih ya semuanya ya. Salam sehat semuanya. Merdeka!